Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam mulai dari zamannya Rasulullah sampai Abbasiyah. Secara garis besar, pendidikan Islam tidak lepas dari sejarah Islam itu sendiri. Harun Nasution membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga yaitu periode modern. Kemudian dirinci lagi kepada 5 masa. Yang pertama pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, yang kedua pada masa Khulafa Rasyidin, yang ketiga masa Umayyah di Damsyik, dan yang keempat masa Abbasiyah di Baghdad. Kelima masa runtuhnya kekuasaan Khalifah di Baghdad pada tahun 1250 Masehi sampai sekarang. Secara khusus, pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dibagi menjadi 5 periode, yaitu yang pertama periode pembinaan pendidikan Islam yang berlangsung pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi Muhammad wafat sampai Bani Umayyah, yang ditandai dengan berkembangnya ilmu-ilmu naqliyah. Dan yang ketiga yaitu periode kejayaan atau puncaknya pendidikan Islam pada zamannya, yang berlangsung sejak permulaan Daulah Abbasiyah sampai dengan jatuhnya Baghdad. Itu diwarnai juga oleh perkembangan ilmu naqliyah dan juga timbulnya madrasah. Dan yang keempat, periode kemunduran pendidikan Islam, yaitu sejak jatuhnya Baghdad sampai jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon, yang ditandai dengan runtuhnya sendi-sendi kebudayaan Islam dan berpindahnya pusat-pusat pengembangan kebudayaan ke dunia barat. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, periode pendidikan Islam yang bersangkut pendudukan Mesir, yaitu Napoleon sampai masa kini, yang ditandai dengan gejala kebangkitan kembali umat dan kebudayaan Islam. Sistem pendidikan pada masa Rasulullah. Sekarang kita berbicara tentang zamannya Rasulullah. Berbicara tentang sistem pendidikan pada masa Nabi tidak terlepas dari misi kerasulan Nabi yang ada di muka bumi ini. Hal ini dijelaskan pada firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 15, yang artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Berdasarkan ayat di atas, ada 4 pendekatan yang digunakan Nabi Muhammad SAW yang mengemban misi sebagai membawa risalah ke muka bumi ini dalam rangka mengembangkan dan menyiarkan Islam. Ada 4 hal yang ditekankan dalam tilawah dalam ayat di atas, ayat yang saya sebutkan tadi, yaitu tilawah, takziah, taklim, Alkitab, dan Al-Hikmah. Kemudian materi pendidikan Islam di zaman Rasulullah yaitu mempunyai perbedaan dengan pendidikan yang dilaksanakan di Makkah dan di Madinah. Yang pertama, pendidikan tauhid dalam teori dan praktik. Materi ini lebih difokuskan kepada pemurnian ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang telah banyak menyimpang dari yang sebenarnya. Kemudian yang kedua yaitu pengajaran Al-Quran. Tugas Nabi Muhammad SAW di samping mengajarkan tauhid juga mengajarkan Al-Quran. Materi ini dirinci kepada materi baca tulis Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, serta memahami materi Al-Quran. Para sahabat pada waktu itu berkumpul untuk membaca dan memahami setiap kandungan ayat. Kurikulum pendidikan Islam pada masa Rasulullah adalah Al-Quran yang diturunkan Allah secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan situasi serta peristiwa yang dialami umat saat itu. Karena itu dalam prakteknya tidak saja logis tapi juga rasional. Seperti itu. Itu pada zamannya Rasulullah. Kemudian kita masuk kepada pendidikan Islam pada zamannya Khulafa Rasyidin yang diawali oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah wafatnya Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah adalah pemimpin yang diangkat setelah Nabi wafat untuk menggantikan Nabi dan melanjutkan tugas sebagai pemimpin agama dan pemerintahan. Pada awal pemerintahannya diguncang oleh pemberontakan dan orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku nabi dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu, beliau memusatkan perhatiannya untuk memerangi pemberontakan yang dapat mengacaukan keamanan dan juga mempengaruhi orang-orang Islam yang masih lemah imannya untuk menyimpang dari Islam. Dengan demikian, dikirimlah pasukan untuk menumpas pemberontak di Yamamah. Dalam penumpasan ini banyak umat Islam yang gugur, terdiri dari sahabat Rasulullah dan juga para penghafal Al-Quran, sehingga mengurangi jumlah sahabat yang hafal Al-Quran. Oleh karena itu, Umar bin Khattab menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat Al-Quran. Kemudian, untuk merealisasikan saran tersebut, diutuslah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Muhammad
Hussein Haikal juga menegaskan di salah satu bukunya bahwa gagasan munculnya ide kodifikasi Al-Quran itu dilatar belakangi oleh Yamamah, peristiwa Yamamah pada waktu itu, karena banyak yang gugur di medan perang. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar masih sama seperti masanya Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid, keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan, dan lain sebagainya. Pendidikan keimanan yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah. Pendidikan akhlak seperti adab masuk rumah orang, sopan santun bertetangga, bergaul dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Pendidikan ibadah seperti pelaksanaan puasa, sholat, haji, itu juga diajarkan pada waktu itu untuk perluasan ilmu. Masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar tidak lama, tapi beliau telah berhasil memberikan dasar-dasar kekuatan bagi perjuangan perluasan dakwah dan pendidikan Islam. Pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab selanjutnya, yaitu Khalifah yang kedua ini, dalam Islam juga orang kedua dari kalangan Khulafaur Rasyidin. Ia merupakan satu di antara tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam. Ia terkenal dengan tekad dan kehendaknya yang sangat kuat, cekatan, karakternya yang berterus terang. Bahkan sebelum menjadi khalifah dikenal sebagai pribadi yang keras dan tidak mengenal kompromi. Bahkan juga dikenal sebagai pribadi yang kejam. Abu Bakar telah menyaksikan persoalan yang timbul dari kalangan muslimin setelah wafatnya Nabi Muhammad. Berdasarkan inilah Abu Bakar menunjuk penggantinya, yaitu Umar bin Khattab, yang tujuannya adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijakan Abu Bakar tersebut ternyata diterima oleh masyarakat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam juga memperoleh hasil yang bagus, yang gemilang pada waktu itu. Wilayah Islam pada masa itu meliputi Semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan juga Mesir. Dengan meluasnya wilayah Islam mengakibatkan meluas pula kehidupan dalam segala bidang. Untuk itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada waktu itu dibutuhkan keterampilan dan juga keahlian, sehingga dalam hal ini diperlukan pendidikan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, mata pelajaran yang diberikan adalah membaca dan menulis Al-Quran serta menghafalnya, serta belajar tentang pokok-pokok agama Islam. Pada masa ini tuntutan untuk belajar bahasa Arab sangat bagus, sudah mulai tampak lah intinya keinginan orang-orang baru yang pada masuk Islam di daerah yang ditaklukkan harus belajar bahasa Arab jika ingin belajar untuk memahami pengetahuan Islam pada waktu itu. Pelaksanaan pendidikan sendiri pada Khalifah Umar bin Khattab lebih maju, sebab selama Umar memerintah negara berada dalam keadaan stabil dan aman. Ini disebabkan di samping telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan, juga telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan materi yang dikembangkan, baik dari segi ilmu bahasa, menulis, dan pokok ilmu-ilmu yang lainnya. Pendidikannya dikelola di bawah pengaturan gubernur, serta gubernur yang berkuasa pada waktu itu, seperti kepolisian, juga Baitul Mal juga ada. Adapun sumber gaji pendidikan pada waktu itu diambilkan dari daerah yang ditaklukkan dari Baitul Mal. Kemudian pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Khattab. Kita membahas yang ketiga. Khalifah ketiga ini periode Khulafaur Rasyidin. Ia dipilih sebagai khalifah oleh sebuah dewan pemilihan yang disebut syura. Sahabat yang sangat berjasa pada periode-periode awal pengembangan Islam, baik pada saat Islam dikembangkan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada, namun hanya sedikit terjadi perubahan mewarnai pendidikan Islam. Pada para sahabat yang berpengaruh dan dekat dengan Rasulullah yang tidak diperbolehkan meninggalkan Madinah pada masa Khalifah Umar, diberikan kelonggaran untuk keluar dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai sesuai dengan keinginan. Kebijakan ini memang sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah, karena sebelumnya tidak boleh keluar, sekarang boleh mengunjungi. Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Utsman ini lebih ringan, lebih mudah dijangkau oleh peserta didik yang ingin menuntut ilmu dan belajar Islam. Dari segi pusat pendidikan juga lebih banyak, sebab pada masa ini kan para sahabat bisa memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Ada satu usaha yang bagus, yang cemerlang, yang telah terjadi dan berpengaruh luar biasa bagi pendidikan Islam, yaitu untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan
penyalinannya karena terjadi perselisihan dalam bacaan Al-Quran. Khalifah Utsman memerintahkan tim penyalin yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin As. Bila terjadi pertikaian, maka pendapat yang diambil adalah kepada dialek suku Quraisy yang pasti. Tugas mendidik dan mengajar pada masa Utsman ibn Affan diserahkan pada umat itu sendiri. Artinya, pemerintah tidak mengangkat dan juga menggaji guru-guru atau pendidik. Mereka melaksanakan tugas dengan hanya mengharap keridhaan dari Allah. Tempat belajar masih seperti biasa, yaitu di kutab, masjid, dan rumah-rumah yang disediakan oleh orang-orang pembelajar itu sendiri, atau rumah para gurunya juga bisa. Utsman lebih sibuk menghadapi masalah pemerintahan sehingga pendidikan tidak ada perkembangan yang signifikan pada ketika itu. Ada 3 fase dalam pendidikan dan pengajaran yang berlaku pada masa Utsman bin Affan, yaitu fase pembinaan, fase pendidikan, dan fase pelajaran. Fase pembinaan yang dimaksudkan adalah untuk memberikan kesempatan agar yang terdidik dapat memperoleh kemantapan iman. Serta yang kedua yaitu fase pendidikan ditekankan pada ilmu-ilmu praktis. Yang dimaksud adalah agar mereka dapat segera mengamalkan ajaran yang tuntunan agama dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu fase pelajar, yaitu ada pelajaran lain yang diberikan untuk penunjang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis seperti bahasa Arab, tata bahasanya, bagaimana menulisnya, membaca syair, dan lain sebagainya. Kemudian masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada awal pemerintahan Ali sudah diguncang peperangan dengan Aisyah, yaitu istri Nabi, Sayyidah Aisyah pada waktu itu, beserta Talha dan Abdullah bin Zubair karena kesalahpahaman dalam menyikapi kematian atau pembunuhan terhadap Utsman. Peperangan ini disebut Perang Jamal karena Sayyidah Aisyah memakai kendaraan unta, sehingga pada masa kekuasaan Ali tidak pernah merasakan kedamaian. Sebenarnya tidak sehari pun sih keadaan stabil selama pemerintahan Ali. Tak ubahnya beliau sebagai seorang yang menambal kain usang, jangankan menjadi baik, malah bertambah sombong. Tidak dapat diduga bahwa kegiatan pendidikan pun saat itu mengalami hambatan karena perang saudara. Meskipun tidak terhenti sama sekali, stabilitas pendidikan dan keamanan sosial merupakan syarat mutlak terjadinya perkembangan itu sendiri, baik ekonomi, sosial, politik, budaya maupun pengembangan intelektual dan agama ketika itu. Ali sendiri tidak sempat memikirkan masalah pendidikan karena seluruh perhatiannya ditumpahkan pada masalah yang lebih penting dan sangat mendesak. Dengan kehidupan pada masa Ali, pendidikan yang sebenarnya seperti apa yang berlaku sebelumnya, selain adanya motivasi dan falsafah pendidikan yang masih dibina pada masa Rasulullah, juga ada tumbuh motivasi dan falsafah pendidikan yang dibina oleh kaum Syiah dan Khawarij. Ini yang mengakibatkan banyaknya pandangan dan paham yang menjadi landasan dasar serta berpikir yang memberi kesempatan untuk mencerai-beraikan umat Islam mendatang. Tadi terbagi menjadi baiknya. Dasar pendidikan Islam yang tadinya bermotif akidah tauhid sejak masa itu tumbuh di atas dasar motivasi, kekuasaan juga, dan kekuatan. Tetapi sebagian besar masih tetap berpegang pada prinsip-prinsip pokok dan kemurnian yang diajarkan Rasulullah SAW. Ahmad Shalibi juga mengatakan sebenarnya tidak sehari pun keadaan stabil pada pemerintahan Ali pada waktu itu seperti yang saya sampaikan tadi, bukan menjadi baik malah menjadi tidak baik atau menjadi sobek lainnya. Dapat diduga bahwa kegiatan pendidikan pada saat itu mengalami hambatan dengan adanya perang saudara. Ali sendiri juga memang sudah tidak sempat memikirkan masalah pendidikan karena yang paling mendesak itu memberikan jaminan keamanan kepada masyarakatnya, ketertiban dan ketentraman dalam segala kegiatan kehidupan, yaitu mempersatukan kembali kekuasaan atau kesatuan umat. Tapi Ali tidak berhasil padahal sudah fokus. Pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin itu ada di Mekah. Guru pertama adalah Mu'adz bin Jabal yang mengajarkan Al-Quran dan Fikih. Kemudian ada juga di Madinah sahabat yang terkenal ya waktu itu Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Serta ada di Basrah, sahabat yang termasyhur adalah Abu Musa al-Asy'ari. Dia adalah seorang ahli fikih dan juga Al-Quran. Kemudian ada di Kufah, sahabat yang terkenal yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud. Dan ada di Damaskus yaitu Syria. Setelah penduduknya banyak beragama Islam, maka Umar bin Khattab mengirimkan 3 orang ke negara itu. Yang dikirim adalah Mu'adz bin Jabal ke Palestina, Ubaidah di Hims, dan juga Abu Darda di Syria. Kemudian ada di Mesir juga. Sahabat mula-mula mendirikan madrasah waktu di Mesir dan menjadi guru di Mesir adalah Abdullah bin Amr bin Ash. Ia adalah seorang ahli hadis pada waktu itu. Kemudian
membicarakan tentang kurikulum yang dikembangkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Umumnya pelajaran yang diberikan guru kepada murid-murid seorang demi seorang, baik di kutab atau di masjid. Pada tingkat menengah, pada tingkat tinggi, pelajaran diberikan guru dalam suatu halaqah yang dihadiri oleh pelajar secara bersama-sama. Jadi mendirikan halaqah seperti itu, belajar bersama-sama. Ilmu-ilmu yang diajarkan pada kutab pada mula-mulanya adalah dalam keadaan sederhana, yaitu belajar membaca, menulis, membaca Al-Quran dan menghafalnya. Lalu belajar pokok-pokok agama Islam seperti cara berwudu, sholat, puasa, dan sebagainya. Kita masuk kepada pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Secara peradaban, Islam mencatat dinasti pertama selepas masa Khulafaur Rasyidin adalah dinasti Umayyah yang dipelopori oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kendati sistem politiknya bertolak jauh dari sistem kekhalifahan Rasyidin, Khulafaur Rasyidin, nama masa Khalifah Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan terbilang pesat, berbeda dari masa kekhalifahan Rasyidin yang menggunakan mengangkat dinasti-dinasti setelahnya, termasuk Khalifah Umayyah mewariskan kekuasaan melalui jalur keturunan. Anaknya dengan khalifah dipilih, kalau sebelumnya dipilih, kalau ini jalur keturunan. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa Khalifah Umayyah, keluarga khalifah dan pemerintahannya menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Sejumlah bidang ilmu berkembang pesat, seperti seni rupa yang dibuktikan dengan pahatan-pahatan, seni ukir dan lukis, kaligrafi dari masa tersebut. Selain itu, bidang arsitektur juga berkembang di masa pendidikan Islam pada waktu itu. Perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Umayyah yang dimuat di buletin di beberapa majalah menuliskan sejumlah bidang ilmu pengetahuan dan berkembang pesat, meliputi ilmu-ilmu agama, bahasa, sejarah, filsafat juga ada, matematika juga ada. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Khalifah Umayyah itu sangat pesat. Sekilas tentang Daulah Abbasiyah. Kita membahas tentang berawal dari merapuhnya sistem internal atau penguasaan Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung selama 5 abad sejak tahun 750. Melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah, penggunaan metode pengajaran yang tepat akan mempermudah proses internalisasi atau pemilikan ilmu. Itu secara otomatis dia menyerap ilmu yang disampaikan guru-gurunya. Jadi guru harus mengajarkan muridnya dengan berganti-ganti. Mereka belajar dengan duduk, bersila, mengelilingi gurunya, atau disebut berhalaqah yang tadi sempat disampaikan. Mengajarkan yang dipakai adalah lembaga pendidikan tingkat tinggi. Metode pengajaran pada masa Daulah Abbasiyah dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama lisan, yang kedua hafalan, dan yang ketiga tulisan. Metode bisa dibagi dikte, ceramah, qiraah, diskusi. Dikte adalah metode yang menyampaikan pengetahuan yang dianggap baik dan aman karena pelajar mempunyai catatan. Metode ini dianggap penting karena pada masa itu buku-buku cetak sangat sulit dimiliki. Metode ceramah juga disebut al-sama' sebab dalam metode ini guru menjelaskan sedangkan siswa mendengarkan. Metode hafalan dipakai pada masa lalu juga sangat khas dan merupakan ciri umum pendidikan pada masa kini. Sedangkan metode tulisan dianggap sebagai metode yang paling penting dalam proses belajar mengajar pada masa itu karena merupakan metode pengkopian karya-karya ulama ditulis. Prakteknya sebelum guru menyampaikan materi, ia terlebih dahulu menyusun takliyah yang memuat silabus atau uraian yang disusun oleh masing-masing negara pengajar atau guru-guru berdasarkan catatan perkuliahannya, hasil bacaan dan mendapat tentang materi yang bersangkutan. Takliyah memuat rincian jumlah pelajaran dan dapat disampaikan dalam jangka waktu 4 tahun. Itu indah. Sistem pendidikan pada masa Abbasiyah. Berbicara mengenai sistem pendidikan Islam dinasti Abbasiyah terbagi menjadi 2 tipe, yaitu institusi pendidikan terbuka terhadap pengetahuan umum dan institusi pendidikan tertutup terhadap pengetahuan umum. Kurikulum dan materi pendidikan kurikulum pada lembaga pendidikan Islam di masa Abbasiyah pada mulanya berkisar pada bidang studi tertentu. Namun, seiring perkembangan sosial dan kultural, materi kurikulum semakin luas. Perkembangan kehidupan intelektual dan kehidupan keagamaan dalam Islam membawa situasi lain bagi kurikulum pendidikan Islam pada masa itu. Diajarkan ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, tata bahasa, sastra, matematika, dan lain sebagainya. Dalam mata pelajaran bagi kurikulum sekolah tingkat rendah adalah Al-Quran dan agama, membaca, menulis, dan syair. Dalam berbagai kasus ditambahkan nahwu, cerita, dan berenang. Dalam kasus-kasus lain dikhususkan untuk membaca Al-Quran dan mengajarkan sebagian prinsip-prinsip pokok agama.
kurikulum tingkat rendah sedikit berbeda, yaitu ditegaskan pengajaran kitabah, ilmu sejarah, cerita perang, beda. Jadi pengajaran kepada tingkat rendah dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan itu berbeda dalam tingkat kurikulumnya. Demikian tadi sejarah pendidikan Islam mulai dari zamannya Rasulullah sampai zaman Abbasiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.